Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yunina dalam video kali ini. Aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang sudah request, dan request yang udah masuk insya Allah nanti akan bisa kedepannya aku buat video. Dan di video pada kali ini nih ya, aku cuma mau ngingetin buat teman-teman semua, pokoknya terus berusaha ya, karena waktu kita nggak banyak buat persiapan tes SKB. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang soal pedagogik. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa soal tentang pedagogik. Tepatnya ada kurang lebih, bentar aku scroll aja, 170-an ya soal, dan mungkin aku bagi beberapa part ya, karena nanti akan banyak banget dan kalian juga bisa dapetin buat naskahnya kok. Tenang aja, ntar bisa DM WA aku di 082227977086, atau bagi para bimbingan aku juga sudah tahu ya untuk nomornya. Untuk jangan lupa juga untuk follow @smartups_cpns Instagramnya ya, karena di sana aku biasanya update buat soal-soal dan juga update buat apa aja notifikasi untuk soal-soal di YouTubeku. Oke teman-teman, thank you banget buat kebersamaannya ya selama beberapa video, dan kali ini di video yang ke-40 sekian. Aku masih bertahan buat ngasih yang terbaik buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komentarnya. Aku tunggu selalu ya. Kita akan mulai untuk pembahasan di nomor 1. Berdasarkan rencana strategis atau Renstra, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi komunikasi ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali aku udah kasih tahu ya, untuk mengerjakan soal yang panjang kalian hanya memberikan kode-kode atau kita cari untuk kata kuncinya. A. ICT sebagai substansi pendidikan. B. Alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan. C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan. D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan. E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Merujuk pada ada Renstra, pelayanan prima dan ICT, berarti itu merujuk pada pengembangan, karena kecuali ya, pengembangan bakat dan kreativitas siswa, karena ini tidak masuk ke pendidikan, bidang pendidikan yang dimaksud dalam perannya. Oke. Kemudian ke nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Aku dapat ya keyword ya. Dengan fasilitas ini mereka dapat saling mengirim dan menerima surat gambar. Oke. Saling mengirim dan menerima. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file, berkas, gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder. Dinamakan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Ya, jawaban yang tepat adalah email, karena kata kuncinya adalah fasilitas internet, mengirimkan menerima file. Oke, lanjut di nomor 3. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan guru, lingkungan, sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Ini disebut kegiatan. A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual teaching learning. Ya,
Karena di sini ada interaksi, ada secara aktif, percobaan, ini lebih ke menggali atau eksplorasi. Untuk yang nomor 4 ya, Anda semua bisa membacanya ya. Nomor 4, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu kata kuncinya adalah kegiatan elaborasi ya. A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Kemudian B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuh kembangkan dan rasa percaya diri. Kemudian untuk C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Ya, elaborasi yang dimaksud di sini adalah memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuh kembangkan kebanggaan dan rasa percaya diri pada siswa. Karena di sini ada elaborasi komunikasi. Oke, lanjut ke nomor 5. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dan dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang B adalah reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. Yang keempat adalah respon peserta didik untuk merespon. Sedangkan yang C, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Untuk yang D, memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Yang keempat, penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Untuk yang E, ini ada yang merupakan jawaban ya teman-teman. Pertama adalah penyiapan kondisi psikologis dulu, baru memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah respon peserta didik untuk merespon, dan yang keempat adalah reaksi guru terhadap respon peserta didik. Itu yang lebih urut dan sistematis. Oke teman-teman, untuk lanjut di nomor 6 ya. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada yang paling penting adalah di sini ya, berlangsung efektif ya. A. Metode, B. Pendekatan, C. Strategi, D. Gaya, E. Kemampuan belajar ya. Agar pembelajaran berlangsung efektif, maka mengacunya pada strategi pembelajaran terlebih dahulu. Untuk nomor 7, standar ketuntasan minimal belajar atau SKMB ditentukan oleh faktor di bawah ini. A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat minat. Atau E. Intake, tingkat kesulitan dan sarana pendukung ya. Untuk SKBM atau KKM ya, kriteria ketuntasan minimal atau standar ketuntasan minimal belajar sama, itu didasarkan pada 3 faktor dan harus diingat-ingat ya karena sering keluar. Yang pertama adalah intake siswa, kemudian tingkat kesulitan dan sarana pendukung. Untuk nomor 8, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jenis-jenis pembelajaran klasifikasinya adalah A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Kemudian yang C, fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur.
Yang D, fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E, konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Ini adalah untuk jawabannya adalah B ya, fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Untuk selanjutnya di nomor 9, untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan ya. Penetapan materi pembelajaran mengacu pada rumusan A, kompetensi dasar, B, standar kompetensi, kemudian C, indikator, yang D, metode pembelajaran, E, sumber belajar. Jadi untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran itu mengacu pada yang pertama adalah kompetensi dasar ya, karena materi. Untuk nomor 10, di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dalam dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. Dana yang tersedia ini yang poin 6. Dalam mengidentifikasi materi, ini guru harus memperhatikan nomor berapa aja. Nah, kita dalam mengidentifikasi materi ini harus diketahui ya. Yang pertama, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, spiritual ini harus dipertimbangkan. Kemudian kebermanfaatan bagi peserta didik, baik itu struktur keilmuan, aktualitas kedalaman, keluasan materi ini ya. Kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, ini juga harus penting. Dan yang keenam adalah dana yang tersedia. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, 5, 6. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di part selanjutnya ya untuk pedagogik, dan untuk mendapatkan ini naskahnya nanti bisa via WA ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.